Tutorial Kuliah Sistem Hukum Indonesia Topik ke-6. Pengertian Hukum Adat. Disediakan oleh Global Tutorial. Hukum adat berasal dari istilah adat Rech yang mula-mula dikemukakan oleh Snouk Hurgronje dalam bukunya The Acehers, yang berarti orang Aceh, yang ditujukan untuk menjelaskan hukum yang hidup di masyarakat Aceh. Sebelum Snouk Hurgronje mengungkapkan istilah hukum adat, orang-orang Belanda mengistilahkan hukum adat itu dengan Godsdienstwetten, yang artinya perundang-undangan agama. Hal ini bisa dilihat dari peraturan perundang-undangan Belanda dahulu seperti berikut ini. 1. AB, Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia, yaitu ketentuan-ketentuan umum bagi perundang-undangan Indonesia. 2. RR, Regeringsreglement. 3. Is, Indische Stadsregeling. Timbulnya istilah Godsdienstwetten dalam perundang-undangan Belanda adalah akibat adanya teori Receptie in Complexe, penerimaan dalam keseluruhan, yang dikemukakan oleh Van den Berg dan Salmon Keizer. Menurut teori itu, hukum adat suatu masyarakat tertentu merupakan penerimaan secara keseluruhan, bulat-bulat dari agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Contoh, masyarakat tersebut menganut agama Islam, maka hukum adatnya juga adalah hukum Islam. Teori ini dibantah oleh Snouk Hurgronje dan Van Vollenhoven, yang mengatakan bahwa tidak seluruhnya hukum agama dari masyarakat diterima secara bulat-bulat menjadi hukum adatnya. Contoh, di Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, tetapi ada perbedaan antara hukum Islam dan hukum adatnya seperti halnya dalam warisan. Menurut hukum Islam anak perempuan mendapat setengah bagian dari anak laki-laki. Tetapi, menurut hukum adat Minangkabau justru anak perempuanlah yang mendapat warisan seluruhnya, sedangkan anak laki-laki tidak mendapat apa-apa. Van Vollenhoven melihat alur sejarah adanya kompromi masuknya agama Islam dengan adat setempat di Indonesia. Di sini masalah peribadatan diatur oleh agama sedang masalah pemerintahan diatur oleh adat. Sehingga, Van Vollenhoven mengambil suatu kesimpulan bahwa hukum adat itu mengandung dua unsur, yaitu unsur agama dan asli. Berikut ini beberapa pengertian hukum adat diberikan oleh para sarjana hukum. Menurut Prof. Merce van Vollenhoven, dalam bukunya, Het Adat van Nederland Indi, Van Vollenhoven memberi pengertian hukum adat sebagai keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi, oleh karena itu disebut hukum, dan di lain pihak belum dikodifikasikan. Menurut Prof. Merbeterhar yang terkenal dengan teori Beslissinglerleer, teori keputusan, mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yaitu orang-orang yang mempunyai andil dalam membentuk hukum, eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan berlaku secara serta-merta, spontan dalam masyarakat. Menurut Prof. Dr. Supomo SH, hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif, hidup sebagai konvensi, putusan-putusan hakim dan merupakan peraturan-peraturan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat. Menurut Prof. Dr. Hazairin SH di dalam pidato inaugurasinya yang berjudul Kesusilaan dan Hukum, menghubungkan hukum adat dengan kesusilaan dan mengatakan bahwa tidak ada satupun dari sistem hukum yang tidak ada hubungannya dengan kesusilaan sebab apapun yang menurut hukum diperintahkan, dilarang itu juga dianjurkan, dilarang oleh kesusilaan. Masih menurut Hazairin bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang selaras dengan kesusilaan. Baik langsung tidak langsung seluruh kaidah hukum ada hubungannya dengan kesusilaan, apalagi hukum adat atau adat yang ada hubungannya dengan kesusilaan secara langsung. Dengan demikian Hazairin mendefinisikan hukum adat sebagai suatu endapan atau resapan dari kesusilaan. Kaidah adat itu merupakan kaidah kesusilaan yang telah diakui kebenarannya oleh masyarakat umum. Menurut Dr. Sukanto SH dalam bukunya, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Sukanto mengatakan bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum. Prof. Kusumadi Pujosewojo SH, membedakan adat dan hukum adat, yaitu, adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat sudah, sedang dan akan diundangkan. Hukum adat adalah adat yang dihukumkan melalui suatu peristiwa yang disebut existential moment, atau saat lahirnya hukum. Suatu adat dijadikan hukum itu tergantung keputusan penguasa adat, apakah akan dijadikan hukum atau kebiasaan. Tetapi hukum adat itu tidak selalu harus menjadi adat dulu, sebab apabila suatu tingkah laku, kebiasaan masyarakat akan dijadikan hukum adat, maka oleh penguasa adat tingkah laku, kebiasaan langsung dijadikan hukum adat yaitu melalui peristiwa eksistensial momen.
Hasil seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1975, dinyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini ada unsur agama. Hukum kebiasaan tersebut seluruhnya tidak tertulis karena hukum kebiasaan yang tertulis disebut hukum undang-undang. Hukum kebiasaan ini merupakan resepsi hukum asing ke dalam hukum asli menjadi hukum asli Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam hukum kebiasaan juga tidak banyak. Di antaranya adalah tentang sewa beli dan penyerahan hak milik dengan kepercayaan, fidusia atau komisi. Cara ini digunakan untuk mengikat, jaminan, benda yang bergerak, fiduciare egendomsoverdracht. Sistem hukum adat dan hukum kebiasaan mempunyai konsep yang berlainan. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu, 1. Dari segi bentuk. A. Hukum adat, sebagian besar tidak tertulis dan ada sebagian kecil yang tertulis. B. Hukum kebiasaan, tidak tertulis. 2. Dari segi asal-usul. A. Hukum adat, merupakan hukum asli Indonesia yang berasal dari tradisi dan agama nenek moyang Indonesia sepanjang sejarah yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasi-generasi berikutnya. B. Hukum kebiasaan, merupakan hukum asli Indonesia yang diresepsi dari hukum asing dan menjadi hukum Indonesia asli. Sifat hukum adat Indonesia. Pada intinya bahwa dalam masyarakat terdapat sifat umum masyarakat adat seperti yang dikemukakan oleh F.D. Holman, seorang guru besar UI, yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai 4 sifat umum yaitu, 1. Religio magis. Menurut Iman Sudiat, religio magis adalah pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti prelogika, animisme, pantangan, ilmu gaib dan sebagainya. 2. Komunal. Komunal yaitu lebih mementingkan kepentingan umum dari kepentingan pribadi. 3. Kontan. Kontan yaitu adanya prestasi dan kontraprestasi berlainan dilakukan sekaligus atau bersamaan. 4. Konkret. Konkret yaitu transaksi dalam hukum adat harus disaksikan oleh kepala adat. Contohnya, panjer, misalnya untuk benda diberi tanda-tanda dan sebagainya. Demikianlah materi topik ke-6 tutorial kuliah Sistem Hukum Indonesia. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, terutama mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.